Pernah dengar kata gotong royong? Tentu pernah ya. Nah, di Indonesia, kata ini tuh bukan sekedar kata biasa. Ini adalah sebuah konsep budaya yang kuat banget, yang udah jadi bagian dari denyut nadi bangsa kita sejak dulu. Yuk kita selami bareng-bareng, apa sih sebetulnya gotong royong itu? Kita semua pasti pernah lah ya ngerasain ini. Entah itu pas lagi dapat proyek gede di kantor, atau bahkan hal sepele kayak pindahan rumah. Rasanya tuh, aduh berat banget kalau harus dikerjain sendirian. Bener kan? Nah, untungnya di Indonesia kita punya obatnya nih. Ada sebuah semangat yang bilang kamu nggak harus nanggung semuanya sendirian. Semangat itulah yang kita kenal sebagai gotong royong. Ini lebih dari sekedar kerja bareng loh. Ini tuh filosofi hidup. Oke, jadi apa sih sebenarnya gotong royong itu? Kenapa konsep ini bisa begitu kuat? Yuk kita kupas tuntas. Gampangnya gini, gotong royong itu tradisi kumpul-kumpul, kerja bareng secara sukarela buat mencapai satu tujuan yang sama. Nggak ada bayaran, murni tulus buat kebaikan bersama. Tujuannya bisa macam-macam, dari bersihin lingkungan sampai ngebantu tetangga yang lagi kesusahan. Ini nilai luhur asli bangsa kita. Manfaatnya, wah banyak banget dan langsung kerasa. Pertama, kerjaan seberat apapun jadi enteng dan pastinya cepat kelar. Terus, yang nggak kalah penting, ini ngebangun rasa kebersamaan. Tiba-tiba jadi akrab sama tetangga sebelah. Lingkungan pun jadi adem, ayem, saling dukung. Cukup teorinya, sekarang kita lihat contoh nyatanya. Gimana sih semangat ini benar-benar dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Ada beberapa cerita menarik nih. Ini dia salah satunya, dan jujur ini nyentuh banget. Lihat deh, anak-anak sekolah di Tasikmalaya. Mereka iuran, patungan, cuma buat beliin sepatu baru buat temennya yang butuh. Ini bukan soal sepatunya loh, tapi soal rasa peduli. Soal prinsip nggak ada yang boleh ketinggalan. Oke, sekarang kita pindah ke skala yang lebih besar dan lebih dramatis. Coba bayangin, ada satu desa terpencil di Kalimantan Barat. Aksesnya susah banget karena jalannya rusak parah. Mobil aja nggak bisa masuk. Dan kita nggak ngomongin jarak yang deket loh. Jaraknya 10 kilometer. Bayangin harus jalan kaki sejauh itu, lewat jalanan rusak, sambil bawa orang sakit pakai tandu cuma buat dapat pertolongan medis. 10 kilometer. Kepala desanya Pak Muslinus sampai bilang begini, dan ini benar-benar nunjukin situasinya. Kata beliau, setiap ada yang sakit, pasti kita bawa menggunakan tandu seperti ini. Kami belum merasa merdeka, karena selama ini kami tetap menggunakan jalan seperti itu. Dalam banget ya. Di sini, gotong royong bukan lagi soal pilihan, tapi soal cara mereka buat bertahan hidup. Nah, dari dua cerita tadi, yang satu kecil, yang satu besar, ternyata semua ini nyambung ke sesuatu yang jauh lebih fundamental, yaitu identitas nasional Indonesia. Ternyata, gotong royong itu bukan cuma sekedar kebiasaan baik. Ini adalah cerminan langsung dari sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Jadi, setiap kali orang bergotong royong, mereka sebenarnya lagi ngejalanin salah satu pilar negara kita. Bahkan, lebih dari itu, semangat ini sampai masuk ke dalam konstitusi kita, UUD 1945. Di situ tertulis kalau setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, menjaga persatuan lewat gotong royong itu, ya salah satu bentuk bela negara juga. Sebagai penutup, kita bakal lihat betapa dalamnya konsep ini udah mengakar di seluruh penjuru Indonesia. Ternyata, semangatnya satu, tapi namanya bisa beda-beda. Lihat deh tabel ini. Di Sumatera Utara, ada yang namanya Marsiada Pari, itu gotong royong di ladang. Pindah ke NTB, ada Besiru, buat kerja bareng di sawah. Di Jawa, kita kenal Sinoman, buat bantu-bantu di acara hajatan. Atau Sambatan buat bangun rumah tetangga. Namanya beda-beda kan? Tapi spiritnya, intinya, ya satu. Kerja bareng, susah senang bareng. Jadi intinya apa? Gotong royong itu lebih dari sekedar kerja bakti. Ini tuh semacam lem sosial. Perekat yang bikin bangsa kita yang super beragam ini bisa tetap bersatu. Inilah yang membuat pekerjaan berat jadi ringan, dan persatuan terasa nyata. Sekarang, coba kita pikirin bareng-bareng. Di zaman sekarang yang serba individualis, di mana semua orang fokus sama diri sendiri, kira-kira pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari semangat gotong royong ini? Mungkin ini pengingat buat kita semua, bahwa sekuat apapun kita sendirian, kita akan selalu jauh lebih kuat kalau kita bersama-sama.